Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi trigonometri, yaitu materi kedua lanjutan dari materi kemarin, yaitu nilai-nilai sudut istimewa. Di sini saya sudah memberikan tabel dari sudut istimewa. Sudutnya dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin 0 itu bernilai 0, sin 30 bernilai setengah, sin 45 bernilai setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 bernilai 1, dan selanjutnya seperti itu cara membacanya. Nah, sudut ini itu wajib kalian hafal, jadi wajib banget kamu harus hafal yang namanya sudut istimewa. Kemudian yang kedua adalah kuadran. Kuadran 1 yaitu 0 sampai 90 derajat. Nah, ini semua ada di kuadran 1. Kuadran 2 sudutnya yaitu lebih dari 90, yaitu dari range-nya 90 derajat sampai 180 derajat. Rumusnya di sini saya memakai sin ya. Kalau soalnya diganti cos berarti tinggal kita ganti cos aja, atau kalau misalnya soalnya tangan berarti kita ganti dengan tangan saja. Tapi di sini saya pakai sin. Maka sin alfa sama dengan sin 180 derajat dikurang alfa. Di kuadran 2 hanya sin sama kosekan yang positif. Selainnya berarti cos, tangen, kotangen, selainnya berarti cos, tangen, kotangen, sekan itu bernilai negatif. Di kuadran 3 itu range derajatnya itu 180 derajat sampai 270 derajat. Rumusnya sama, di sini saya memakai sin. Sin alfa sama dengan sin alfa dikurang 180 derajat. Jika soalnya cos berarti ini tinggal kamu ganti cos, di sini kita ganti cos. Kalau soalnya tangan berarti di sini kita ganti tangan, di sini kita ganti tangan gitu. Nah, di kuadran 3 itu hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif. Berarti selainnya berarti sin, cos, kosekan, sekan itu bernilai negatif. Kemudian di kuadran 4 itu range derajatnya 270 derajat sampai 360 derajat. Rumusnya sin alfa sama dengan sin 360 derajat dikurangin alfa. Di kuadran 4 hanya kosek dan sekan yang positif, selainnya negatif. Kita masuk ke contoh soal. Contoh salah satu yaitu tentukan nilai sin 120 derajat. Jadi langkah pertama yang kalian harus selesaikan adalah pertama dilihat dulu alfanya berapa. Posisi derajat alfanya adalah 120 derajat. Maka kita lihat 120 derajat itu ada di range yang mana. 120 derajat itu ada di range antara 90 sampai 180 ya. Berarti 120 derajat itu masuk di kuadran 2. Berarti masuk ke kuadran 2. Kemudian baru kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah sin alfa sama dengan sin 180 derajat dikurang alfa. Maka nomor 1, sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangin alfa ya, pakai rumus yang ini. Maka sin 180 derajat dikurang alfanya 120 derajat. Maka jawabannya adalah sin 60. Sin 60 kita cek di sudut istimewa. Sin 60 adalah setengah akar 3. Setelah itu kita lihat sin di kuadran 2 bernilai apa? Sin di kuadran 2 bernilai positif. Maka ini tidak berubah. Jawabannya tetap setengah akar 3. Oke, lanjut next kita ke nomor 2. Cos 210 derajat. Oke, 210 derajat ada di kuadran 3 ya, di antara 180 derajat sampai 270. Ada di kuadran 3. Masukin rumusnya, sin alfa. Oke, karena di sini posisinya cos, berarti cos alfa ya, sama dengan cos. Rumusnya alfa dikurang 180. Alfanya 210 dikurang 180. Oke, ini kita kurangin dapat 30 derajat. Maka cos 30, kita cek cos 30 setengah akar 3. Kemudian kita lihat cos di kuadran 3 itu bernilai, oke,
Karena hanya tangan sama kotangan yang positif, berarti selainnya negatif. Cos berarti bernilai negatif. Kita tambahin aja negatif di depannya. Begitu. Oke, next kita ke nomor 3. Tangan 330 derajat. 330 derajat ada di kuadran 4 ya. 330 ada di kuadran 4. Oke, kita masukin rumusnya. Tangan alfa berarti sama dengan tangan 360 dikurangin alfa, berarti 360 kurangin 330 sama dengan tangan 30. Oke, kita cek tangan 30. Jawabannya setengah akar 3. Setengah akar 3. Sepertiga akar 3. Kemudian kita lihat tangan di kuadran 4 bernilai positif atau negatif. Karena cos sama sekan yang hanya positif, berarti tangan itu bernilai negatif. Kita tambahin negatif di depannya. Oke, lanjut berarti kita ke nomor 4. 2 sin 30 derajat ditambah cos 150 derajat dikurang 3 kali tangan 60 derajat. Oke, sin 30 kita sudah dapat ya. Sin 30 ada di tabel istimewa. Kemudian tangan 60 juga ada di tabel istimewa. Yang nggak ada adalah si cos 150. Berarti kita selesaiin dulu ya ini. Cos 150 itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 berarti kita cari dulu cos 150 derajat. Rumusnya kalau kuadran 2 apa? Cos 180 derajat dikurang 150 derajat. Berarti ini cos 30 derajat. Kemudian kita cek cos 30 berapa nilainya. Cos 30 adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Cos bernilai positif atau negatif kalau di kuadran 2. Kuadran 2 hanya sin yang positif sama cosec yang positif. Berarti cos jawabannya negatif. Nah, semuanya baru kita masukin ke sini nomor 4. Berarti 2 sin 30. Sin 30 adalah setengah. Ditambah 2 kali, tadi jawabannya setengah akar 3 ya. Dikurang 3 tangan 60. Tangan 60 adalah akar 3. Oke, baru kita selesai. Ini bisa kita coret 1. Ini bisa kita coret ya. Oke, ini min. Ini kita ubah aja jadi negatif. Akar 3 ya, min 1 kali akar 3 dikurang 3 akar 3. Mana yang bisa kita selesaikan? Karena di sini akar 3, di sini ada akar 3, berarti ini bisa diselesaikan. Sedangkan 1 nggak ada akar 3, maka satunya tetap. Kemudian ini artinya min 1 dikurang 3. Min 1 dikurang 3 berarti min 4 akar 3. Selesai.